Oke, baik. Setting sudah mulai merekam. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka menyelesaikan menempuh perjalanan masih pertemuan ketiga ya, untuk materi kuliah SPM yang harusnya tadi pagi. Mohon maaf karena saya ada acara di Madiun. Acara juga belum selesai sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa, saya sempatkan untuk kuliah dulu. Ya, mumpung saya masih agak longgar yang ini. Sehingga mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa maksimal untuk kuliah hari ini. Waktu kuliah kita ya mungkin agak sedikit lebih pendek ya dari biasanya, karena memang jamnya agak terbatas, karena masih ada aktivitas yang memang harus saya selesaikan sore ini. Oke, baik, langsung aja sambil menunggu yang lain, kita mulai saja kuliah kita. Sesuai dengan RPS, kita sudah masuk di materi ketiga, yaitu terkait dengan terkait dengan pusat pertanggungjawaban, ya. Di mana dari dua pertemuan yang kemarin sudah kita bahas itu, kita sudah sedikit agak mengerucut terkait dengan fungsi SPM itu sebenarnya kemana. Jadi untuk lebih memahami detail tentang SPM, kalian coba mengeksplorasi pemahamannya dulu tentang sebenarnya posisi SPM itu ada di mana. Ketika kemarin kita sudah diskusikan, kita sudah bahas bahwa fungsi SPM itu berada pada sebuah ranah kontrol, ya, ranah pengendalian. Namanya juga sistem pengendalian. Cuman di sini sistem pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Karena sistem pengendalian itu kan banyak. Ada juga nanti SPI, sistem pengendalian internal. Tapi kita tidak bahas ke sana. Sekarang kita coba lihat dari sistem pengendalian manajemennya. Nah, sehingga yang menjadi ranah pengendalian itu adalah hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab atau job description dari pihak manajemen. Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dari pihak manajemen. Yang kemarin minggu lalu kita bahas adalah terkait dengan strategi. Sehingga nanti kita harus mengerti terkait dengan strategi itu posisinya seperti apa. Terus untuk apa fungsinya dan bagaimana kita membangunnya. Ya, sementara 3 itu dulu aja untuk awal. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa memahami dulu, walaupun mungkin kita belum mampu untuk menyusun yang namanya strategi secara akurat, tapi setidaknya kita sudah memahami sebenarnya fungsi dari sebuah strategi itu untuk apa. Sehingga pada gilirannya kalian nanti harus berada pada sebuah mekanisme pengendalian, ya, mengendalikan apapun. Fungsi strategi itu mutlak harus ada. Ya, strategi di level tingkat pengendalian yang kita lakukan. Ya, kita mulai dari diri sendiri, misalnya, dari aktivitas real. Nah, itu kan fungsi strategi jelas harus masuk. Ya, misalkan dalam aktivitas realnya apa ini? Yang sering saya contohkan ya yang kalian lakukan saat ini, yang lagi hot-hotnya itu ya, yaitu skripsi. Bagaimana kita menyusun strategi untuk skripsi itu? Mulai saat ini pengajuan tema, pengajuan judul, judul sudah oke, misalkan nanti mencari referensi, membuat proposal, bimbingan. Nah, itu semua harus ada strategi yang bisa kita jalankan. Jangan easy going, nah, istilah saya itu. Kalau easy going itu ya sudahlah, pokoknya jalan aja. Entah nanti apa yang terjadi, yang penting dijalani, dinikmati, disyukuri. Ya memang betul begitu. Cuman dalam rangka menerapkan 3 hal itu tadi, kita harus memulainya dengan sebuah strategi. Nah, kemudian apa bedanya dengan perencanaan kalau begitu? Beda. Perencanaan itu adalah gambaran menyeluruh. Ya,
gambaran menyeluruh dari rangkaian proses. Jadi kalau kita bicara rangkaian proses, berarti kan dari awal sampai akhir ini harus kita kuasai dulu, nanti apa yang akan dilakukan. Nah, strategi itu masuknya parsial. Jadi per proses itu kita buat strategi. Nah, dari masing-masing strategi itu nanti muncul beberapa hal yang lain. Ya, salah satunya adalah muncul sesuatu yang harus kita pertanggungjawab. Ya, di levelnya tentunya ya. Oleh karena itulah, maka di kesempatan siang hari ini kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya pusat pertanggungjawaban yang harusnya ada dalam sebuah konteks manajemen atau manajerial. Materi tadi sudah saya share ya. Mungkin bisa juga dipakai untuk referensi dalam kuliah siang hari ini. Nah, ini sebelum kita memulai terkait dengan pertanggungjawaban, kita coba lihat dulu konteks dari pengendalian manajemen kemarin itu seperti apa. Kita refresh dulu. Ya. Bahwa seorang manajer atau pihak manajemen itu nanti harus memiliki sebuah aktivitas yang mampu menjamin bahwa organisasi melaksanakan strategi dengan efektif dan efisien. Nah, ya kan? Kembali ke strategi. Jadi kalau nggak ada strategi, berarti itu tidak ada yang namanya pengendalian. Nah, adapun harus efektif dan efisien. Nanti indikatornya ya bisa belakangan ya. Terus ada indikator untuk strategi yang efektif dan efisien. Ya, karena apa? Karena itu nanti harus mendukung fungsi dari perencanaan. Makanya tadi di awal saya katakan, jelas ada bedanya antara strategi dan perencanaan. Kalian harus bisa memposisikan di tempatnya sendiri-sendiri. Jangan sampai rancu. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam pengendalian ini, ada dua hal pokok yang mendasar. Yang pertama adalah pengendalian di lingkup struktur, dan yang kedua adalah pengendalian di lingkup proses. Nah, di sini. Nah, kalau bicara terkait dengan struktur, berarti kita harus tahu struktur apa saja yang nanti akan membentuk sistem pengendalian. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa pusat pertanggungjawaban. Jadi, pusat pertanggungjawaban itu nanti adalah sebuah elemen yang mana digunakan untuk mengevaluasi pada masing-masing elemen itu sudah berjalan seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti di situ ada ukuran yang kita sebut dengan nama ukuran prestasi. Ya. Nah, prestasi itu nanti yang menentukan apakah pertanggungjawaban itu sudah efektif atau belum. Nah, sedangkan di dalam proses pengendaliannya, ya tadi struktur ya. Nah, dalam prosesnya itu ada 4 yang nanti harus diketahui. Yang pertama, ketika kita menyusun programnya, ya, bagaimana menyusun program. Jadi program itu adalah aktivitas yang memang harus dijalankan. Nah, di penyusunan program ini nanti dekat sekali dengan proses perencanaan. Sekali lagi saya katakan perencanaan itu proses yang menyeluruh. Di dalam proses yang menyeluruh itu ada proses-proses parsial. Di dalam proses-proses yang parsial tadi, perbagian tadi, itu ada program. Nah, program harus dijalankan berbasis strategi. Nah, begitu. Urutannya seperti itu, jangan sampai kebalik. Ya, sehingga nanti di dalam program itu ada yang namanya anggaran. Nah, seperti itu. Sehingga ada penyusunan anggaran. Nah, 2 hal itu di awal memang harus ada, mutlak bareng dengan perencanaan. Nah, otomatis nanti keduanya itu digunakan untuk dasar pelaksanaan dan pengukuran. Nah, pelaksanaan dan pengukurannya ketika sudah berjalan, maka nanti hasilnya akan dibuat sebuah laporan. Nah, laporan itu tidak berhenti terus kemudian diarsip, tidak. Laporan itu harus dianalisis. Yang dianalisis bukan laporannya, tapi yang adalah isi dari laporannya. Apakah pelaksanaannya sudah efektif atau efisien, pengukurannya sudah sesuai dengan indikator yang seharusnya, dan kalau memang belum, nanti ditelusur lagi ke penyusunan program atau penyusunan anggaran. Kalau di situ belum ditemukan juga, ya mundur lagi sampai ke perencanaan. Nah, jadi seperti itu yang memang harus kita
ketahui dulu terkait dengan sebuah proses. Karena di dalam proses itu kita tidak bisa melihatnya secara satu persatu. Jadi memang harus dilihat secara utuh. Nah, jadi seperti inilah nanti yang harus kita pahami. Sehingga kalau digambarkan itu nanti seperti ini. Ya. Proses ada di bawah, struktur ada di atas. Nah, nanti kita akan membahas semua ini dalam mata kuliah VM. Nah, tetapi kita nggak mungkin bahasnya bareng kan. Nah, apa yang akan saya bahas hari ini sebenarnya ada di struktur ini. Di struktur. Nah, di dalam struktur itu nanti ada dua tadi. Yang pertama pertanggungjawabannya, yang kedua adalah ukuran prestasinya. Nah, saya belum melihat juga ukuran prestasi. Saya hanya melihat pusat pertanggungjawabannya. Yang dipertanggungjawabkan di situ ada 4 elemen. Yang pertama adalah biaya, yaitu bagaimana kita mengendalikan yang namanya biaya. Yang kedua jelas pendapatan, ya, bagaimana kita mengkomparasi antara biaya dan pendapatan hingga menghasilkan laba. Nah, kemudian ini semua kan ada di satu laporan, ya, yang namanya laporan keuangan. Sedangkan orientasinya nanti di dalam laporan keuangan itu kita juga lihat perkembangan investasi. Sehingga di dalam investasinya itu nanti bisa terlihat bagaimana capaian investasinya, kinerja investasinya. Yang mana kinerja investasi nanti ada relevansinya dengan pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Jadi ketika saya bercerita begitu, yang dibayangkan adalah neraca dan laba rugi. Nah, dari situ aja. Yang lain kita belum bahas ya. Jadi sementara ya baca aja dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi itu. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita bicara struktur tadi. Pusat pertanggungjawaban. Kalau kita bicara pusat, itu berarti kan ujung. Kita bicara terkait dengan pucuk pimpinannya. Tapi pucuk pimpinan dalam kegiatan itu, bukan pucuk pimpinan secara organisasi utuh. Hanya dalam kegiatan itu aja. Sehingga nanti yang disebut pimpinan bisa jadi perorangan, bisa jadi suatu tim, ya, atau unit organisasi. Nah, yang jelas di situ nanti yang namanya unit itu kan pasti ada penanggung jawabnya ya. Jadi ada pemimpinnya. Ya. Jadi pemimpin itu nanti dikelola oleh manajer. Manajer itulah nanti yang akan bertanggung jawab terkait dengan kinerja seluruh bagian yang ada di bawahnya. Nah, sekarang manajer apa? Manajer itu kan banyak. Ya kan? Misalkan manajer keuangan. Itu sudah berarti tanggung jawabnya adalah terkait dengan pengendalian keuangannya di unit di organisasi tersebut. Nah, oke, dan termasuk unit-unit yang lain. Nah, kita tidak membahas ke sana. Yang kita bahas sekarang, terus apa yang digunakan sebagai dasar pengendalian pada unit tersebut oleh manajer? Karena tadi juga ada ukuran prestasi, maka yang digunakan untuk dasar pengendalian adalah tingkat prestasi. Ya, prestasi itu berarti kan punya indikator kan? Indikator untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan strategi. Nah, indikator inilah nanti yang digunakan untuk dasar melihat atau mengevaluasi kinerja real yang terjadi. Nanti kinerja realnya itu pasti ada laporan, karena masing-masing aktivitas harus rekod oleh masing-masing personal. Ya. Nah, kemudian ukuran dari efektivitasnya ada di mana? Ya, berarti efektivitas itu diukur berdasarkan kaitan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan. Nah, begitu cara mengukur efektivitas. Keluaran itu artinya hasil. Hasil dari masing-masing pertanggungjawaban tadi apa? Kemudian dibandingkan dengan target atau tujuan. Apakah keluaran tadi atau hasil tadi sudah sesuai dengan targetnya atau belum? Sudah sesuai dengan tujuannya atau belum? Kalau belum, berarti efektivitasnya kurang.
Kalau sudah, berarti aktivitasnya bagus. Ya, jadi seperti itu. Nah, sedangkan efisiensi itu sebagai perbandingan antara keluaran dengan masukan pusat pertanggungjawaban. Sehingga kalau kita sebut keluarannya itu berarti lebih cenderung ke operasional cost. Ya. Apakah pengeluaran yang sebesar itu ya, itu sudah sebanding dengan apa yang kita peroleh? Nah, kalau sebanding berarti efisien. Perbandingannya ada di apa? Ya, sementara mungkin di jumlah. Ya. Kita mengeluarkan katakanlah 100 juta. Oke, menghasilkan berapa 100 juta itu? Katakanlah menghasilkan 500 juta. Oke, berarti kan perolehannya atau masukannya lebih tinggi daripada keluarannya. Nah, karena seperti itu maka kita sebut dengan efisien. Nah, itu kalau di sisi financial. Tapi pertanggungjawaban di sisi yang lain nanti beda lagi ya, tergantung dari posisi. Nah, sehingga prestasi setiap pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan biaya atau pendapatan. Nah, orientasinya ke sana. Karena tadi pusat pertanggungjawaban yang ada 4 tadi kan orientasinya juga ke arah laba kan gitu ya. Walaupun sebenarnya laba itu punya pusat pertanggungjawaban sendiri. Tetapi kan arahnya juga ke sana semua. Nah, sehingga kita harus mampu mencoba mengukur dari semuanya. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi tolong nanti kalian bisa membayangkan. Karena di sini saya hanya bisa bercerita loh ya. Kalian harus bisa menangkap yang saya ceritakan itu seperti apa. Nah, cara nangkapnya itu kita bayangkan dengan datanya. Kalau tadi kita bicara katakanlah pusat pertanggungjawaban laba misalkan gitu ya. Bagaimana yang kita sebut dengan nama efektivitas? Efektivitas diukur antara keluaran dengan target. Nah, target labanya berapa? Laba itu sudah terukur, laba itu sudah bisa teridentifikasi, dicek naik berapa persen. Oh, naik 10,5%, berarti efektif. Jadi begitu. Kenapa? Sesuai target. Kalau tidak naik, walaupun sebenarnya masih laba, tetapi tidak naik, sama atau mungkin lebih sedikit, berarti kan tidak sesuai target. Kalau tidak sesuai target, berarti tidak efektif. Nah, pertanyaannya di dalam pengendalian tidak efektif, kenapa? Nah, jadi ditelusur mundur lagi tadi, seperti yang kronologis yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi seperti itu, berpikirnya secara komprehensif, tidak bisa parsial. Nah, efisiensi juga begitu. Kenapa kok ini kosnya terlalu tinggi? Ada apa? Nah, jadi kita harus cari. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama ukuran prestasi. Sehingga nanti ada pusat biaya, ada pusat pendapatan, ada pusat laba, ada pusat investasi yang semuanya memang mengendalikan tentang manajemen keuangannya. Nah, bagaimana di pusat biaya? Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpin. Biaya itu bukan diukur dari jumlah loh ya. Oh, kalau biayanya sedikit berarti bagus. Kalau biayanya banyak itu boros, nggak bagus. Tidak. Sekali lagi bukan jumlah biayanya. Tetapi sekali lagi dibandingkan dengan perolehannya. Ya, jadi keluarannya. Jadi bukan kok jumlah biaya yang dikeluarkan yang dihitung, tetapi hasil yang diperoleh atas pengeluaran biaya itu. Waduh, kalau gini loh. Oke, secara biaya kalian itu kan satu angkatan semuanya di akuntansi. Bayarnya mesti podo itu. Nah, tapi sekarang coba luarannya diukur aja pakai IPK coba. Saya yakin IPK-nya beda-beda semua. Mas, kalau ukurannya IPK, pengetahuan misalnya. Pengetahuan terkait dengan semua materi yang telah disampaikan sampai di semester 7 ini. Saya yakin semuanya juga beda-beda. Semakin banyak yang kalian ketahui, semakin tinggi ukuran IPK-nya, dengan jumlah biaya yang sama, berarti nilai biaya itu lebih efisien. Nah, seperti itu ya. Sehingga ukurannya sekali lagi bukan di jumlah, ukurannya adalah di hasil. Jadi jangan sampai salah ukur biaya ya. Nah, luaran yang dihasilkan. Nah, sehingga nanti prestasi itu juga dilihat dari situ. Nah, sehingga nanti biaya dibedakan lagi menjadi beberapa hal.
Yang pertama dikelompokkan dari pusat biaya engineer. Engineer itu adalah engine itu mesin ya. Jadi penggerak, bukan persepsi mesin dalam fisik ya. Tapi mesin itu kita konotasikan aja bahwa dia itu adalah penggerak. Yang mana kalau disebut pusat biaya engineer itu adalah pusat biaya yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Ya, contohnya ini departemen produksi. Jadi secara menyeluruh, bukan hanya di sisi mesinnya tok. Satu departemen, ya, di departemen produksi yang mengolah bahan baku dan tenaga kerja menjadi produk jadi. Ya, itu jadi satu kesatuan. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana efisiensinya. Tapi khusus di departemen produksi. Nanti departemen pemasaran beda lagi. Ya, departemen pengiriman beda lagi. Ya, departemen pengelolaan beda lagi. Jadi ya kita lihat tidak secara utuh, tetapi hanya parsial-parsial. Tetapi dari parsial bagian itu kita lihat secara penuh. Nah, kalau kita sebut dengan engineer, itu adalah yang paling utama. Yang mana yang paling utama adalah bagian produksi. Kalau bagian yang lain kan supporting aja. Nah, itu ya. Kemudian pusat biaya discretionary. Nah, itu tadi yang saya sebut sebagai supporting itu tadi. Jadi sebenarnya dia itu tidak ada relevansinya langsung dengan keluaran dari aktivitasnya. Tidak ada relevansinya. Tapi dia nyupport. Kalau tidak disupport itu nggak jalan. Ya, karena itu sifatnya supporting, maka disebut dengan nama discretionary. Maka di situ ada kayak keuangan, personalia, akuntansi. Nah, itu sebenarnya supporting aja atau discretionary. Tetapi dia harus kita analisis juga karena ada pusat biayanya yang muncul di situ. Nah, oleh karena itu kalau kita bedakan di dua kelompok tadi, engineer dan discretionary, maka fungsinya beda. Bisa jadi nanti indikatornya juga beda. Tapi orientasinya sama. Nah, itu kalau disebut dengan pusat biaya. Kemudian yang kedua adalah pusat pendapatan. Kalau bicara terkait dengan pendapatan, berarti nanti dinilai berdasarkan pendapatan usaha. Nah, pendapatan itu kan ada dua, ada pendapatan kotor, ada pendapatan bersih. Yang dilihat dari mana? Pendapatan kotor. Karena pendapatan bersih itu ketika sudah dikurangi biaya. Biaya punya pusat sendiri, kan gitu kan? Sehingga nanti biaya diukur sendiri, pendapatan diukur sendiri. Sehingga yang diukur oleh pendapatan itu adalah pendapatan kotor. Nah, sehingga nanti kita bisa kolaborasi antara pusat pendapatan dan pusat biaya. Karena bagaimanapun juga nanti hasilnya juga masih pendapatan. Yang disebut dengan nama pendapatan bersih. Makanya pusat pendapatan itu juga bisa disebut juga dengan pusat biaya karena kolaborasi tadi. Nah, tetapi ukurannya beda. Kalau pendapatan itu hasil, kalau biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu. Yang mungkin sering dipakai untuk diukur dengan pendapatan yang jelas yang menjual ya. Bagian pemasaran. Bagian pemasarannya kan nanti ada indikator untuk penjualannya. Nah, dia indikatornya seperti apa? Dari indikator itu dia memperoleh hasil berapa? Nah, dari situlah kemudian ada ukuran terkait dengan pendapatan yang melekat pada bagian pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah pusat laba. Ya, pusat laba. Nah, di dalam pusat laba itu semakin mengerucut lagi. Karena laba itu kan sudah hasil akhir dari sebuah proses produksi. Nih. Nah, sehingga nanti ukurannya adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Nah, sehingga di pusat laba pasti melibatkan pusat pendapatan dan juga pusat biaya. Nah, oleh karena itu maka sifat dari organisasi yang ada di dalam pusat laba itu nanti tidak dalam satu rombel ya, tidak dalam satu tim. Maka dia dipecah dari beberapa tim. Orang-orangnya itu dipecah dari beberapa tim dan dimasukkan ke dalam beberapa tadi pusat yang lain tadi. Yang jelas dimasukkan di pusat pendapatan dan dimasukkan di pusat biaya. Nah, sehingga nanti setiap
tim itu tadi menjadi divisi tersendiri. Jadi ada divisi-divisi kecil gitu ya, dibagi-bagi dalam divisi-divisi kecil gitu yang disebut dengan nama organisasi divisional. Ya. Nah, setiap divisi itu menghasilkan produk atau jasa. Nah, produk atau jasa itu nanti berkumpulnya ada di pusat biaya, karena nanti orientasi pengawasan atau pengendalinya ada di jumlah biaya yang keluar dari aktivitas organisasi. Ya, sehingga nanti lebih banyak fokus dari pengendaliannya ada di pusat biaya. Nah, jadi 3 tadi ya, jadi pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, itu menjadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Yang mana bisa jadi orangnya itu saling ganti-ganti. Ganti sana, ganti situ. Dah. Ya, yang jelas pekerjaannya kan serangkaian, tetapi dia punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, yang keempat, ya, di antara pusat tadi adalah pusat investasi. Nah, ini beda. Ya, ini beda. Dalam pusat pertanggungjawaban, pusat investasi itu menyendiri. Karena job desk-nya sangat beda dengan 3 pusat yang lain. Ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, tapi dihasilkan labanya dari investasi yang ditanamkan, bukan dari operasional yang dijalankan. Beda ya. Jadi dari hasil operasional itu kan dapat laba nih ya, dapat laba. Nah, laba itu kan nanti masuk modal, ya kan? Jadi laba ditahan. Nah, tapi tidak semuanya masuk jadi laba ditahan. Sebagian ada yang diinvestasikan. Nah, yang diinvestasikan itu nanti masuknya di pusat investasi. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya disebut dengan nama pusat investasi. Nah, jika prestasi manajer investasinya itu diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan. Nah, jika ada yang masuk, ini Mas Dimas kesian. Oke ya, jadi begitu ya orientasinya ya. Jadi kalau yang 3 pusat tadi, ukurannya itu adalah dari aktivitas usaha yang dijalankan, operasional, produksi, ya. Sedangkan yang diinvestasi itu dari aktivitas investasi yang dikelola. Jadi beda, ini tidak bisa disamakan. Kalau 3 pusat tadi bisa digabung, tapi kalau investasi sendiri. Nah, otomatis jika ukuran ukuran manajer investasinya itu juga beda. Nah, walaupun nanti sebenarnya pendapatan investasi itu juga masuk ke pendapatan, ya kan? Kalau kita sudah jelas pendapatan investasinya berapa, kan itu nanti masuk nih dalam pendapatan. Nah, gabung dengan pendapatan operasional, ya, pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Nah, misalkan itu masuk di kategori pendapatan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah masuk di situ, nanti barulah berhubungan dengan pusat pendapatan, pusat biaya, dan terakhir pusat laba. Nah, sehingga nanti di situ berhubungan sekali. Sehingga pusat laba terdapat pada organisasi yang ada di divisi-divisi penghasil laba tadi. Nah, di sini investasi itu ada nggak di pusat laba? Nggak ada. Jadi dia khusus hanya di investasi saja. Ketika hasil investasi itu sudah masuk pendapatan, ya sudah, itu berarti sudah pindah ke tanggung jawabnya pusat pendapatan. Nah, di pusat investasi itu hanya memastikan antara rasio jumlah investasi yang ditanamkan dengan penghasilan investasi yang diperoleh, baik itu dividen maupun capital gain. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, inilah beberapa pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah struktur organisasi. Nah, misalkan kita buat ilustrasi, ya. Ada laba dari divisi A dan divisi B, ya. Ini hanya spasi aja ya, nggak ngitung ini. Nah, misalkan divisi A labanya sekian, 25 juta, investasinya adalah 100 juta. Maka rasio investasinya berapa? 25%. Divisi B labanya tinggi, 30 juta, tetapi investasinya juga tinggi, 150 juta.
sehingga rasionya lebih kecil. Ya, jadi seperti itu. Sehingga kita melihatnya itu adalah ada di persentase rasio, bukan di jumlah. Karena di sini lihat kan, jumlah labanya lebih tinggi kan. Tapi kenapa kok rasionya kecil? Karena memang dia lebih berani untuk melakukan investasi. Sehingga kesimpulannya, semakin besar investasi yang ditanamkan, maka dia akan mempertaruhkan berapapun besarnya laba itu. Karena nanti akan menjadi sebuah persentase pengukur. Sehingga kesimpulannya, meskipun divisi laba B lebih besar daripada A, tetapi divisi A mempunyai rasio laba investasi yang lebih tinggi. Jadi kalau diukur secara kinerja pusat investasi, A lebih bagus daripada B. Kalau diukur dari pusat laba, B lebih bagus daripada A. Nah, begitu ya. Jadi ukurannya beda. Tolong itu dipahami nanti. Nah, yang B ini sebenarnya adalah kelanjutan, ya, kelanjutan dari pusat pertanggungjawaban. Oke, kita balik lagi dulu ya. Tadi yang mungkin baru masuk, yang kita bahas hari ini sebenarnya hanya di pusat pertanggungjawaban dan ukuran prestasinya, yang mana di dalam sebuah sistem pengendalian manajemen itu masuk dalam kategori struktur pengendalian. Ya. Nah, kemudian dari struktur itu kan hanya menjadi sebuah kerangka awal gitu kan. Di mana kerangka awal itu nanti dipakai untuk melihat prosesnya. Nah, prosesnya ada 4 ini. Penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis. Nah, sehingga proses inilah nanti yang akan mengeksekusi analisis yang dilakukan di struktur, ya, di pusat pertanggungjawaban. Nah, kalau analisisnya itu oke, maka harusnya di dalam prosesnya ini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, karena itu saling ada relevansi. Oke, jadi begitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam proses pengendalian, ya, itu ada 4 hal, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan pengukuran, pelaporan analisis, atau penyusunan program. Oke, dimulai dari penyusunan program dulu aja. Penyusunan program itu pasti di dalamnya ada strategi yang kemarin kita bahas. Ya, strategi dalam menyusun program. Nah, program itu nanti akan diberi angka yang disebut dengan anggaran. Ya, anggaran kemudian dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, ada pengukuran di situ. Hasilnya ada sebuah laporan dan analisis. Analisisnya nanti bisa mengarah ke 2 hal, yaitu menganalisis atau melaporkan, menganalisis atas pelaporan pelaksanaan dan menganalisis atas pelaporan anggaran. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ini nanti bisa mengintervensi ke masing-masing bagian ini kalau memang ada hasil analisis yang kurang pas. Intervensi masuk ke sini untuk perbaikan tujuannya ya. Perbaikan. Sehingga ujung-ujungnya kemana? Proses ini kan berjalan terus, putar-putar gitu. Nah, yang menjadi orientasi utama sebenarnya dari semuanya itu adalah menemukan strategi yang paling efektif. Jadi begitu. Orientasinya atau produk akhirnya itu ada di strateginya itu. Jadi itu hanya berjalan seperti biasa, muter-muter begitu. Tetapi hasil dari putar-putarannya itu harus menghasilkan suatu perbaikan di satu titik. Yang mana perbaikan di satu titik itu titiknya ada di sini, ya, di strategi ini. Ya. Sehingga pelaporan, analisis, pelaksanaan itu sebenarnya bagian dari proses aja. Ya. Ya sudah jalanin aja seperti biasa. Tetapi dari hasil menjalaninya itu harus menghasilkan sesuatu yang berkembang atau yang tumbuh. Yang mana sesuatu itu kita sebut dengan nama strategi. Oleh karena itu, maka strategi itu bisa berubah setiap saat. Ya, menyesuaikan dari situasi di mana kita berada di dalamnya. Ya. Nah, tuh nanti bisa dibaca penjelasannya. Nah, kemudian terkait dengan hasil-hasil yang terjadi dalam sebuah bentuk laporan, ya itu nanti bisa dibaca di sini ya. Misalkan laporan pertanggungjawaban, kemudian ada laporan pertanggungjawaban manajer produksi. Ya laporan pertanggungjawaban pada umumnya lah. Ya,
Yang kalau kita lihat dari sudut pandang keuangan, sebenarnya hanya ingin membandingkan bagaimana anggaran yang disusun dengan realisasi yang terjadi. Orientasinya cuma di situ. Nanti yang dilihat adalah deviasinya. Deviasinya itu positif atau negatif. Kalau positif, itu juga belum tentu bagus loh. Berarti apa? Ada beberapa program yang tidak terserap, sehingga terjadi sisa. Nah, sekarang pertanyaannya tidak terserapnya karena apa? Jadi belum tentu kalau kemudian deviasi positif, oh bagus, curah. Nah, enggak begitu. Ya kita harus cek dulu. Kenapa kok curah? Ada program yang nggak jalan. Nah, kenapa nggak jalan? Nah, jadi kita harus cek semuanya ya. Apalagi kalau sampai defisit. Wah, kalau defisit itu juga ya lebih baik, banyak kecenderungannya udah itu negatif kok, ya pikirannya ya negatif saja. Tapi sebenarnya juga belum tentu itu negatif semua. Ada kalanya memang itu terjadi defisit karena memang sebuah kondisi keterpaksaan. Ya, ada pengalian anggaran, anggaran tak terduga. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka di situ perlu ada pencermatan. Nah, terutama di sisi informasi yang tersampaikan, ya, sehingga nanti kita bisa mencoba berdiskusi atau mengklarifikasi dengan para yang ada di masing-masing pusat tadi. Nah, salah satunya ini manajer produksi. Ya, coba lihat, melakukan pertanggungjawaban manajer produksinya. Ada apa di sana? Ya, di masing-masing bagian proses produksi ya. Karena bisa jadi memang mayoritas biaya itu habis atau keluar itu di bagian ini. Ya, kalau di situ tidak bisa membuat sebuah orientasi yang efisien atau efektif, ya jebolnya ada di situ. Ya makanya kita selidiki di bagian produksi itu bagaimana kinerjanya. Ya, oke, jadi seperti itu. Nah contohnya seperti ini ilustrasi juga, nggak ngitung ya. Laporan pertanggungjawaban bagian perakitan, laporan pertanggungjawaban manajer produksi. Nah, ya udahlah nanti dibaca-baca sendiri aja. Jadi ada yang terkendali, ya, ada yang tidak terkendali. Nah kemudian ketika laporan itu sudah jadi, maka muncullah analisis, ya, analisis nanti dipakai untuk melakukan pengukuran prestasi. Ya, tadi sudah kita bahas, tetapi sekarang bagaimana nanti masing-masing ya analisis dan penilaian pada masing-masing pusat. Misalkan di pusat biaya, bagaimana penilaian prestasinya? Nah, tadi karena di pusat biaya itu ada dua, engineer dan discretionary. Engineer itu yang utama, discretionary itu yang mendukung. Ya maka pusat pengukuran prestasinya juga beda. Nah, seperti ini. Kalau di bagian engineer karena dia lebih penting ya, maka efisiensi biaya engineer itu didasarkan dari perbandingan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Ya, dengan ketentuan jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari biaya standar maka efisien. Biaya sesungguhnya itu real cost yang terjadi secara nyata. Biaya standar itu anggaran. Nah, seperti itu. Sehingga ketika biaya yang dianggarkan itu sebenarnya tidak kepakai semua. Ya, tidak kepakai semua loh ya, bukan tidak terserap. Kalau tidak terserap itu tidak dipakai semua. Beda loh ya. Jadi tolong itu dipahami. Tidak dipakai semua. Itu artinya satu anggaran itu belas gak digunakan. Dan kalau tidak kepakai semua, berarti ya mungkin hanya kepakai hanya 50% atau 70% begitu maksudnya. Nah, kalau kepakainya itu hanya 70%, berarti masih ada 30%. Jadi 30% itu disebut penghematan, bukan ketidakterserapan. Kalau ketidakterserapan itu 100% tidak dipakai, itu tidak terserap namanya. Nah, jadi begitu ya. Nah, sehingga nanti jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari biaya standar, maka efisien. Atau sebaliknya, tidak efisien kalau sampai jebol. Efektivitas pusat biaya engineer dinilai berdasarkan kemampuan pusat biaya untuk menghasilkan keluaran dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Jadi ukuran dari efektivitasnya itu dihasil. Dengan biaya segini,
katakanlah kemarin targetnya itu, katakanlah dengan biaya 100 gitu ya. Dengan biaya 100, targetnya itu bisa menghasilkan produk 100. Ternyata kita hanya menggunakan biaya 70, tapi mampu menghasilkan produk 100. Berarti itu efektif. Nah, jadi begitu ya. Jadi tolong itu bisa dibedakan. Oke. Kemudian discretionary. Kalau discretionary beda. Efisiensi pusat discretionary itu tidak dapat dinilai. Ya, karena dia pendukung ya. Karena memang keluarnya sulit untuk diukur. Apa loh? Apa sih harus diukur gitu loh. Karena apa? Ya karena dia hanya pendukung. Sifatnya kan mobile. Jadi bisa dukung sana, dukung sini. Ya sesuai dengan kebutuhan dari engineer tadi. Engineer kalau didukung biaya, ya sudah dikeluarkan biayanya. Jadi kalau terjadi kesalahan dari pengeluaran biaya yang membengkak, itu sebenarnya bukan di discretionary. Discretionary itu hanya mensupport sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang butuh siapa? Engineer. Jadi engineer ketika mengatakan butuh itu kan sudah ada perencanaan tadi kan. Nah, kalau perencanaannya sudah jelas, kenapa kok bisa lebih dari perencanaannya? Sehingga tidak efektif tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi, sedangkan kalau efektivitasnya itu dinilai berdasarkan kaitannya antara keluaran dengan hasil yang ditetapkan sama. Jadi netbank sama engineer. Oke, itu yang di pusat biaya. Kemudian yang kedua, pusat pendapatan. Nah, di pusat pendapatan bagaimana prestasinya? Dinilai dengan cara membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasi. Sama dengan tadi. Anggaran pendapatannya berapa, realisasinya berapa. Ketentuannya bagaimana? Dikatakan efektif jika jumlah realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran. Nah, ini kebalikannya dengan biaya. Ya, kalau pendapatan itu kebalikannya. Kalau biaya itu kan kalau jumlahnya dikeluarkan itu lebih sedikit daripada yang direncanakan. Sedangkan kalau di pendapatan itu jumlah yang diperoleh itu lebih besar daripada yang direncanakan. Nah, itu ukuran efektifnya. Nah, selisih pendapatan dan realisasinya kemudian dianalisis ke dalam selisih harga jual. Ya, dan selisih kuantitas penjualan. Kalau nanti dipakai untuk dasar penentuan harga jual. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pusat laba. Nah, bagaimana dengan pusat laba? Dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi laba dengan rencana laba. Ya, target laba. Ya memang nggak akan pernah sama, tetapi kan yang diukur adalah kedekatannya dengan target. Yaitu under target atau over target. Ya, kalau persis kan nggak mungkin, ya, namanya juga perkiraan. Sehingga di situ umumnya masalah yang mungkin terjadi di dalam penilaian prestasi di situ, ya ini, ketika nanti kita harus memecah ke masing-masing divisi. Ya, misalkan karena pemakaian dari anggaran itu secara bersama-sama. Jadi akhirnya memperoleh pendapatan bersama. Kayak tadi loh ya, divisinya itu masuk di biaya, divisinya masuk di pendapatan tadi di pusat laba tadi. Sehingga di situ kan akhirnya bersama-sama menggunakannya. Wong dia itu berada pada divisi yang berbeda-beda, tetapi dia mempunyai divisi sendiri. Ada divisi dalam divisi, jadi seperti itu. Nah, susah ngukurnya akhirnya. Ya, biaya bersama, harga transfer, transfer laba. Ya, tapi ya oke lah. Ya, bukan berarti kok tidak bisa diukur. Tetap bisa diukur, tapi hanya belum maksimal. Dan yang terakhir adalah bagaimana menilai di pusat investasi. Ya, ada dua rasio yang kita pakai untuk menilainya. Yang jelas itu adalah rasio investasi. Yang pertama adalah ROI, return on investment. Ya, di mana penilaian prestasi dilakukan dengan membandingkan nilai ROI yang dicapai dengan ROI yang direncanakan. Seperti itu. Contohnya ini ya. Rumusnya ROI kan laba dibagi investasi kali 100%. Nah, oke. Contohnya seperti ini aja datanya. Hasilnya segitu, biayanya segitu, jumlah investasinya segitu, maka dari situ kita tahu bahwa ROI-nya adalah 20%. Nah, 20% ROI itu dibandingkan dengan anunya gimana? Dengan targetnya. Nah, katakanlah ya diharapkan 24%. Ya. ROI yang diharapkan 24%. Nah, sehingga nggak nyampe ya, karena hasil ROI-nya cuma 20%, selisih 4%.
Nah, sehingga di situ prestasinya apa kalau begitu? Ya, turun. Ya, turun prestasinya. Karena memang tidak sesuai. Loh Pak, kenapa nggak dinaikin aja? Mau naikin mana? Gitu loh ya. Wong itu semua terukur berdasarkan dari capaian pusat-pusat yang lain tadi kok. Ya, jadi itu adalah sebuah proses yang saling berkesinambungan aja. Ya bisa jadi memang kita bisa menekan di biaya, ya bisa. Atau mungkin kita bisa menambah investasi. Tapi ingat tadi ketika kita menambah investasi dengan jumlah laba yang sama, jumlah rasionya itu malah turun. Jadi ya apapun itu sebenarnya kalau kita mau lebih kendalikan itu lebih banyak kendalikannya ada di biaya. Kemudian penilaian dari investasi yang kedua itu di residual income RI. Nah, di residual income itu nanti dilihat prestasinya itu berdasarkan ini perbandingan antara laba dan modal. Ya, laba dan modalnya seperti apa. Dari situ nanti akan kelihatan ya perbandingannya sehingga sebuah aktivitas investasi itu akan disebut layak jika residual income-nya itu positif. Ya, positif berapapun, kalau hanya sekedar layak loh ya. Tetapi semakin tinggi positifnya itu semakin bagus. Ya, sehingga pembandingnya itu bukan lagi dari target. Ya memang iya target, misalkan target ROI katakanlah 10%. Ya, tetapi ternyata ROI-nya menghasilkan 5%. 5% ROI itu sudah dikatakan layak karena sudah positif. Artinya apa? Artinya keuntungannya itu sudah mandiri setelah dikurangi dengan biaya modal. Ya contohnya seperti ini, katakanlah investasinya 50 juta, labanya adalah 10 juta. Nah, kita hitung ROI-nya. ROI kan laba dibagi investasi, ketemu 20%. Nah, anggaplah di situ ada biaya modal 12%. 12% dari jumlah investasi, maka ketemu 6 juta. Ya. Maka cara ngitung residual income-nya adalah laba dikurangi dengan biaya modal. Nah, 10 juta dibagi 6 juta, ketemu 4 juta. Nah, 4 juta itu kan positif. Nah, ketika dia positif, maka dikatakan itulah layak. Jadi begitu. Nah, sehingga kalau dari sini kita bisa analisis. Berarti ROI itu menentukan dong. Dia jelas. Ya. Makanya kita mencoba mengatur ROI. Kita coba menaikkan ROI. Dengan cara dua hal ini. Bisa dengan menaikkan labanya, atau juga bisa menaikkan investasinya. Kalau bisa sama-sama. Jangan sampai labanya turun, investasi malah naik. Wah, itu celaka itu. Ya bukannya salah, tetapi itu bermasalah. Nah, kalau bisa itu ya labanya naik, investasi naik dengan persentase yang sama. Maka paling tidak ROI-nya stabil. Nah, syukur kalau mau dinaikin. Kalau dinaikin berarti labanya harus naik lebih tinggi dari investasinya. Sehingga ada ukuran, nanti kita mengalokasikan dana yang diinvestasikan dari laba itu berapa persen, itu ada ukurannya, nggak ngawur. Nah, sehingga dari situ nanti kita bisa menentukan berapa biaya modalnya juga. Nah ini, dari mana 12%? 12% adalah ketentuan berdasarkan dari kebijakan manajemen. Di mana kebijakan manajemen itu melihat dari berapa jumlah biaya modal yang keluar pada periode sebelumnya. Jadi rata-rata aja, tapi menyesuaikan. Jika labanya naik atau ROI-nya naik, biasanya biaya modal ditambah. Ya karena apa? Mengejar jumlah investasi. Karena apa? Semakin tinggi investasinya, asumsinya residual income semakin besar. Nah, jadi begitu. Nah, karena residual income inilah nanti yang benar-benar bisa masuk ke dalam laba bersih. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Monggo jika ada yang mau bertanya. Jangan lupa untuk absensi ya. Absensi di simtiknya. Nah, nanti kalau kelupaan simtik sudah close. Ya, Mbak Alfi. Mau tanya Pak, jika di antara 4 Yes. pusat pertanggungjawaban itu loh, setelah diukur dan dianalisis itu
ada satu pusat pertanggungjawaban yang hasilnya itu kurang efisien, bukannya yang tidak efisien banget, tapi cuma kurang dikit gitu aja. Contohnya di pusat biaya. Itu apakah langsung berpengaruh secara signifikan ke 3 pusat pertanggungjawaban lainnya, Pak? Oke, baik. Nah, bagus pertanyaannya, Mbak. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pusat pertanggungjawaban itu adalah rangkaian. Ya, rangkaian. Karena apa? Karena dia ada sebuah bentuk atau struktur. Ya. Karena dia itu adalah sebuah bentuk atau struktur. Ya, kita bayangkan aja tuh Mbak Alfi. Kayak struktur bangunan lah, misalkan gitu ya. Struktur bangunan itu kan terdiri dari pondasi, kemudian ada tiang penyangga, kemudian ada ornamen yang nanti mengelilingi, dan yang di atasnya itu ada atap. Ya kan? Coba dibayangkan, satu aja dari kerangka atau satu aja dari struktur lah ya secara utuh itu tadi. Ada yang lemah, atapnya lemah. Apa yang terjadi? Berpengaruh enggak terkait dengan temboknya? Oh, atapnya lemah, gentengnya jadinya gampang lepas. Sehingga ketika hujan air itu mengalir ke tembok. Hanya genteng loh ya, nggak bernilai besar kalau satu genteng itu. Tetapi efeknya itu bisa merusak beberapa hal. Kebetulan kok air itu mengalir di tembok, tembok itu kemudian ada lukisan yang harganya mahal, di bawah lukisan ada perangkat elektronik, ya ayo apa yang terjadi? Besar kan akhirnya kerugiannya. Nah, oleh karena itulah maka apa yang ditanyakan Mbak Alfi tadi jawabannya iya. Karena dia adalah rangkaian struktur, maka jika satu bagian terkendala, maka dia pasti akan mempengaruhi bagian yang lain. Ya. Yang paling utama adalah bagian yang dalam satu struktur yang sama. Kayak ini tadi, biaya, pendapatan, laba. Itu ada dalam satu struktur yang sama. Walaupun investasi itu sebenarnya dalam satu pusat pertanggungjawaban yang sama, di satu struktur yang sama juga, tetapi dia masih agak bisa lepas. Karena divisinya beda. Jadi saya katakan, di pusat laba itu naruh divisi-divisi kecil ke pusat biaya dan pusat pendapatan. Nah, berarti apa? Dia rangkaian kuat ini, rangkaian paling utama. Nah, karena itulah maka jika tadi disampaikan Mbak Alfi bahwa ada masalah di biaya, ya sudah, pasti juga nanti ada masalah di pendapatan, laba, dan mungkin, nah ini mungkin, karena ini tidak berhubung secara langsung ya, di investasi. Atau dibalik cara berpikirnya, loh, kok labanya turun? Kenapa? Maka nelusurinya mundur. Sekarang siapa yang terkait di laba itu tadi? Coba dicek. Mundur sampai mana saja. Lihat. Misalkan di unit yang ada di pendapatan tadi. Ya kan? Yang di unit ada pendapatan tadi ngapain? Apalagi di biaya. Kok bisa keluar segitu gedenya? Ya, itu karena apa? Itu tadi sudah disepakati atau belum? Kalau memang sudah disepakati ya monggo. Karena memang itu akan menjadi sebuah konsekuensi di dalam laba. Jadi kita tidak kok tiba-tiba macam kaget loh, ini turun piye kaget loh. Lah yang mang piye kan sudah disepakati. Kemarin ada terjadi kondisi seperti ini yang efeknya seperti ini. Ya sudah. Karena itu sudah direncanakan dari awal, kalau terjadi ya cuma macam kaget kan begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau macam kaget itu berarti dia nggak ngerti bahwa rangkaian itu tadi sebenarnya adalah sebuah hierarkis yang saling berkaitan. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, ada lagi mungkin, Mbak Avi, yang lain. Jadi kesimpulannya, di dalam sebuah pusat pertanggungjawaban, itu memang saling terkait antara satu dengan yang lain. Di mana karena itu saling terkait, maka kita tidak bisa berpikir parsial. Oh, bagian kui kio, urusanmu toh kui. Nah, kadang kan sering begitu, kata egoisme sesaat itu kadang keluar. Yembuh apa penyebabnya,
kadang itu keluar. Ya biasalah dalam organisasi ya semuanya begitu. Tapi kan setidaknya itu tetap kita sadari. Ya oke lah, memang itu bukan bagian saya. Tetapi karena itu ada relevansinya dengan saya. Kalau ada ngopo-opo dengan dia, maka saya juga kena imbasnya. Ya berarti apa? Ya, saya juga harus ikut membantu. Ya, jadi itu ya kesimpulan dari sebuah pusat pertanggungjawaban. Oke, ada lagi mungkin ya mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada ditanyakan, jadi saya anggap sudah bisa memahami. Ya, mohon maaf, tadi dari awal saya sampaikan saya tidak bisa maksimal mengajar pada hari ini. Ya, jadi ya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk kuliah SPM kita siang hari ini. Bagi yang mengambil teori akuntansi, sudah nggak yang ngambil teori akuntansi, itu kita bisa ketemu besok di jam yang sama pagi seperti biasa. Atau bagi kalian yang kemarin saya revisi judulnya, monggo besok pagi jam 7-an kalau memang sudah menemukan judul yang tepat seperti saran saya, silakan untuk dikomunikasikan dengan saya. Beberapa tadi sudah saya setujui, sudah saya ACC untuk digunakan sebagai bahan membuat proposal. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan live, nggak apa-apa.